hal berikut adalah ingin juga saya meng-highlight saja gitu ya, apa yang menjadi apa sih yang adik-adik dapatkan dalam program KIP kuliah ini gitu ya. Dan saya yakin mudah-mudahan seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah hari ini yang 243.000 sudah mendapatkan haknya gitu. Bantuan biaya pendidikan dalam bentuk UKT gitu ya, yang dibayarkan kepada perguruan tinggi, dan kita berikan bantuan biaya hidup yang kita transfer ke rekening perguruan tinggi, ke rekening mahasiswa yang kita sudah klaster berdasarkan indeks keamanan di masing-masing kabupaten kota. Jadi adik sekalian, ini betul-betul sangat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena pemerintah sudah memberikan bantuan kepada adik-adik sekalian untuk bantuan biaya pendidikannya UKT, yang kalau misalnya saya sebut kalau di negeri itu sebut dengan UKT gitu, atau di PTS biaya pendidikannya itu sudah tidak bisa membayar apalagi gitu ya, kecuali ada hal-hal yang misalnya dalam kita atur memang apa sih yang semua bantuan biaya pendidikan yang boleh, yang masih dibayar oleh adik sekalian, misalnya gini, biaya asrama, biaya pendukung nanti KKN atau biaya pendukung praktikum, biaya jas alma mater, baju praktikum, terus biaya wisuda, terus atau biaya-biaya personal lain gitu ya, misalnya biaya bukunya, beli alat-alat perkuliahan, misal apa namanya untuk menjadi misalnya beli laptop misalnya, itu bagian harus ditanggung oleh mahasiswa tentunya. Tapi di luar itu yang disebut dengan UKT, itu kalian sudah tidak bayar apa-apa, sudah ditanggung semua oleh KIP kuliah. Begitupun dengan biaya hidupnya, kita sudah klaster gitu ya, di masing-masing kabupaten kota, mulai dari 800.000 klaster pertama, mulai 800.000 per bulan sampai dengan apa namanya 1.400.000 apa namanya per bulannya. Nah, ini adik-adik sekalian, kita dalam memberikan bantuan itu ya, itu memang kita akan berikan per semester gitu ya, adik-adik sekalian, sehingga ini harus dimanfaatkan betul-betul keuangannya gitu ya, dan bisa diatur terkait dengan biaya hidup yang masuk ke rekening adik-adik sekalian, betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan perkuliahan gitu. Nah, ini sekedar statistik saja ya. Ini sekitar sudah 1,6 juta penerima manfaat dari dulu bidik misi sampai dengan KIP kuliah. Ini amat sangat luar biasa ya. Adik-adik sekalian punya kesempatan masuk dalam mahasiswa sebagai penerima manfaat dari KIP kuliah. Adik-adik sekalian, penting juga di pembekalan ini ingin saya sampaikan sebetulnya seperti apa sih mekanisme apa namanya bisnis proses yang ada di KIP kuliah itu. Gitu. Jadi biar adik sekalian tahu, oh ternyata seperti ini ya. Jadi dulu kan adik sekalian sudah mendaftar di SIM KIP kuliah. Nanti kalau sudah mendaftar, nanti seleksi oleh perguruan tinggi. Nanti perguruan tinggi dalam melakukan seleksi itu, nanti kalau sudah uh, masuk perguruan tinggi nanti, dan adik sekalian sebagai apa namanya penerima KIP kuliah, nanti akan ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah, yang tentunya ya adik-adik sekalian dalam bisnis proses ini, adik-adik sekalian harus memastikan juga status keaktifan di PDDikti sebagai mahasiswa gitu. Jadi sekarang sudah ada kebijakan kita ya adik-adik sekalian, ini yang mahasiswa baru harus tahu betul ini ya, karena sekarang itu ya mulai tahun 2023 kemarin dan sekarang berlanjut di tahun 2024 dan insya Allah dengan tahun-tahun berikutnya, bahwa status penerima KIP kuliah bukan hanya sekedar status ekonominya, tetapi dipastikan bahwa status keaktifannya juga ada di PDDikti. Jadi tolong kooperatif ya adik-adik sekalian, kalau itu menjadikan tanggung jawab dari adik-adik sekalian terkait dengan status aktif di PDDikti, itu tolong secara kooperatif agar ini memudahkan dalam proses pencairan di KIP kuliah. Nanti kalau sudah ada di PDDikti, nanti perguruan tinggi akan mengusulkan kepada kami ya Puslabdik, nanti kami akan verifikasi ya, kami verbal dan kami buatkan SK penerimanya gitu. Nanti setelah itu ya, ini biar adik sekalian tahu bagaimana mekanisme sampai pada masuk kepada rekening. Yang keenam itu adalah nanti kita akan terbitkan SK KPA, terus akan kami kirim ke KPPN ya. Dari KPPN itu nanti akan dikirimkan ke bank penampung kita gitu ya. Dari bank penampung kita itu kita buatkan namanya SPPN, surat perintah penyaluran, baru dikirim bank gitu ya, SPPN ke bank, dan bank bisa menyalurkan ke penerima. Nah, inilah
bisnis proses yang adik sekarang harus tahu. Oh, ternyata seperti ini bisnis proses dalam proses penyaluran KIP kuliah. Sehingga kalau ada keterlambatan 1-2 hari atau mungkin 1-2 seminggu gitu ya, itu harap dimaklumi, atau 2 minggu gitu. Karena inilah bisnis proses yang ada di penyaluran KIP kuliah gitu. Jadi aktivitas ini juga ya adik-adik sekalian, gitu. Saya ingatkan sekali lagi, aktivitas terkait dengan proses penyaluran KIP kuliah, adik-adik sekalian bisa melihat di SIM KIP kuliah. Jadi proses pencairan KIP kuliah dapat diakses di SIM KIP kuliah dengan menggunakan akun masing-masing. Karena adik-adik sekalian sudah punya akun kan, sehingga itu bisa dilihat terkait dengan aktivitas, terkait dengan apakah sudah diusulkan oleh perguruan tinggi, kalau sudah diusulkan perguruan tinggi berarti di Puslab sudah melakukan proses, apakah sudah diajukan, sudah dibuatkan SK, sudah ke KPPN menunggu SP2D, apakah sudah dibuatkan SPPN, apakah sudah dicarikan di bank, itu di sistem bisa diketahui. Jadi adik sekalian harus rajin ya berselancar di SIM KIP kuliah, kan toh sudah punya akun, jangan sampai akunnya hanya diketahui saat mendaftar saja, tapi setelah itu padahal semua informasi bisa adik sekalian dapatkan dengan akun yang kalian dapatkan. Adik-adik sekalian, tadi Pak Yon sudah menyampaikan saya akan berbicara terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari adik-adik sekalian. Pertama terkait dengan hak kalian. Hak kalian itu adalah tadi mendapatkan jaminan biaya pendidikan sesuai dengan program studinya. Sekarang adik-adik sekalian kan sudah mendapatkan tidak membayar lagi biaya pendidikan kan, sudah tidak membayar lagi UKT gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak, saya udah terlanjur membayar gitu. Adik-adik sekalian tenang saja. Kalau adik sekalian sudah membayar biaya pendidikannya, itu kita sudah aturkan dalam bentuk dalam regulasi kita ya di Persejen, bahwa biaya yang adik-adik sudah bayarkan bentuk biaya pendidikan UKT-nya gitu ya, itu akan wajib perguruan tinggi untuk melakukan proses pengembalian. Karena itu kita sudah jaminkan biaya pendidikannya dengan KIP kuliah. Hak yang berikut adalah bantuan itu tadi, biaya hidup yang kita berikan berdasarkan klaster atau indeks keamanan di masing-masing kabupaten kota. Yang ketiga, mendapatkan layanan perbankan, ada mendapatkan buku tabungan, ATM, mendapatkan kartu digital ya. Nanti adik-adik sekalian, kartunya nanti tidak usah mungkin di kartu ATM itu sekaligus ada kartu yang berlogo KIP kuliah gitu ya. Namun terkait dengan identitas adik-adik sekalian sebagai penerima KIP kuliah, itu kita sudah terbitkan yang disebut dengan kartu KIP kuliah digital. Itu bisa diakses di SIM KIP kuliah ya, bisa di-download. Di sana sudah ada, tinggal adik sekalian melakukan download terkait dengan kartu KIP digital. Yang berikut hak adik-adik sekalian adalah mendapatkan layanan dan konsultasi program. Misalnya di kampus akan lakukan dibimbing, selain ada pembimbing akademik ya, biasanya di kampus juga itu ada forum-forum forum-forum mahasiswa KIP kuliah gitu ya, yang mereka juga turut berpartisipasi untuk melakukan pembimbingan, ataupun dosen-dosen gitu ya, atau biasanya di bidang kemahasiswaan yang melakukan layanan dan konsultasi program gitu ya, dan juga terkait dengan pembinaan oleh perguruan tinggi maupun LLDikti. Hal yang tidak kalah penting adalah kalau tadi saya berbicara terkait dengan apa yang menjadi hak kalian, maka satu hal yang tidak bisa terpisahkan terkait dengan adik-adik sekalian mendapatkan KIP kuliah, ada kewajiban yang harus adik-adik sekalian penuhi. Apa itu? Lulus tepat waktu. Ingat adik-adik sekalian, sudah tahu kan durasinya KIP kuliah? Kalau S1 itu dia maksimum 8 semester. S1 atau diploma 4 ya, S1 terapan. Kalau dia D3 itu maksimum 6 semester. Kalau D2 maksimum 4 semester. Kalau dia D1 ya, kami sudah melakukan analisis, D1 itu masih ada, dan D1 itu maksimum dia 2 semester. Artinya adik-adik sekalian, tidak ada lagi penambahan durasi perkuliahan gitu ya, dalam pembiayaan KIP kuliah. Hanya kita bisa bayar selama itu tadi. Kalau di S1 hanya sampai 8 semester, kecuali adik-adik sekalian dari program studi yang mengambil profesi. Profesi yang kita tangguh dalam KIP kuliah adalah misalnya dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, itu bisa kita tambahkan durasinya. Kalau dia dari prodi kedokteran, itu kita tambahkan durasinya selama 4 semester atau 2 tahun. Tapi kalau profesi dari misalnya dari apoteker, terus dari nurse ya, terus dari kebidanan atau guru, itu durasinya kita tambahkan selama 2 semester atau 1 tahun. Itu ya. Jadi ingat tadi sekalian, tidak ada penambahan durasi waktu.
Misalnya nih adik-adik sekalian, lulusnya nggak sampai lewat dari 8 semester. Itu biasanya langsung kita tidak berikan di semester berikutnya. Itu sayang gitu. Jangan sampai kita ini, saya kekhawatiran kami saja seperti adik-adik sekalian. Makanya kami ingin notif betul ini kami sampaikan kepada adik-adik sekalian terkait dengan lulus tepat waktu. Jangan sampai ketika tidak melakukan lulus tepat waktu dan kembali kepada orang tua, kan tentunya akan kita kembalikan kepada orang tua. Kembali kepada orang tua, adik sekarang tidak bisa menyelesaikan studinya. Rugi kita. Adik-adik juga sudah rugi waktu gitu. Bayangkan selama 8 semester, 4 tahun berkuliah gitu. Dan ditanggung oleh pemerintah gratis semuanya. Dikasih biaya hidup pula. Lalu kemudian tidak bisa melakukan menyelesaikan studi. Inilah yang akan yang menjadi kewajiban dari adik-adik sekalian, bagaimana bisa melakukan lulus tepat waktu gitu ya. Adik-adik ingat betul ini, ingat hanya diberikan waktu kalau untuk S1 8 semester saja ya, 8 semester saja. Yang berikut adik-adik sekalian punya kewajiban harus memiliki prestasi akademik yang baik gitu. Kenapa adik-adik sekalian kita tuntut juga ya merupakan kewajiban terkait memiliki prestasi akademik yang baik? Karena adik-adik sekalian selama menempuh pendidikan, apalagi tadi kita sudah tahu bahwa pendidikan tinggi adalah memiliki dampak positif tercepat dalam bangun SDM yang unggul. Makanya salah satunya adalah indikatornya bagaimana adik-adik sekalian memiliki prestasi akademik yang baik selama menempuh perkuliahan. Ini juga menjadi kewajiban dari adik-adik sekalian. Ingat adik-adik sekalian, salah satu evaluasi yang dilakukan dalam program KIP kuliah juga selain ekonominya, juga akan kita evaluasi terkait dengan akademiknya gitu. Untuk bisa melihat, karena itu kenapa kita evaluasi, karena itu merupakan kewajiban dari adik-adik sekalian terkait dengan memiliki prestasi akademik yang baik. Yang berikut adik-adik sekalian jangan lupa aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Ini kenapa? Itu tadi, ini akan dalam rangka mengasah ya skill dan kompetensi adik-adik sekalian gitu. Banyak kegiatan-kegiatan tentunya di perguruan tinggi ya, di kampus yang bisa mengasah itu. Contoh ada lomba karya tulis ilmiah, ada pekan olahraga mahasiswa ya, yang dari olahraga misalnya, yang di sana adik-adik sekalian tentunya punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan itu. Untuk itu maka harus aktif di kegiatan akademik dan akademik. Kami tidak ingin adik-adik sekalian dalam berkuliah lalu kemudian hanya kosan kampus, balik lagi kosan kampus gitu. Jadi ada aktivitas-aktivitas ya, bagaimana mengasah kompetensi, mengasah kemampuan-kemampuan akademik ya, dan juga mengasah kemampuan non akademik dari adik-adik sekalian. Kami sangat ingin gitu ya. Nanti sebentar mungkin ada alumni kita yang punya kisah sukses dan akan memberikan kiat kita bagaimana What's it like to build the future? Join UPC Engineering to do just that. Saat dia menjadi penerima KIP kuliah, ya berjuang dan sampai hari ini menjadi seorang yang sukses gitu, itu amat sangat luar biasa gitu. Ini menjadi spirit dan motivasi buat adik-adik sekalian. Ternyata menjadi penerima KIP kuliah itu masa depannya cerah gitu. Asalkan kita berusaha, betul-betul kita belajar, betul-betul kita patuh apa yang menjadi kewajiban dari kita gitu. Yang berikut adalah tidak melakukan kegiatan yang bisa membatalkan penerima KIP kuliah. Ingat adik-adik sekalian, penerima KIP kuliah boleh kita batalkan. Nanti ada syarat ketika memenuhi pemenuhan syarat-syarat yang bisa dibatalkan sebagai penerima KIP kuliah. Untuk itu maka jangan pernah jangan sampai gitu ya masuk dalam kondisi gitu ya sehingga bisa dibatalkan sebagai penerima KIP kuliah.